Kitab ini saya beri judul 100 hadis amal harian. Tetapi isinya tidak lengkap, tetapi isinya hanyalah satu subbab yang ada pada buku yang asal. Jadi sebenarnya buku asalnya berisi 100 hadis amal harian, kemudian ada tambahan subbab yang judulnya Wasiat Abu Zaidan. Nah, ini maka yang kita akan baca adalah subbab ini saja, sementara 100 hadis amal harian yang pada buku asal tidak ada dalam buku yang dibagikan ini, tapi di buku cetakan yang lain. Dan ini covernya terbalik. Semestinya kalau buku Indonesia covernya dari kiri, tapi ini dibuat dari kanan. Ini karena membuatnya mungkin lupa, sudah saya tegur. Kalau buku Indonesia tolong covernya dari kiri. Tapi nggak ada masalah, isinya insya Allah tetap sempurna. Pada halaman pertama, penulis mengatakan ini adalah wasaya linafsi, beberapa wasiat untuk dirinya sendiri, wa ikhwanihi, dan untuk saudara-saudaranya, wa azwajihi. Nah, azwajihi ini jangan salah terjemah. Azwaj biasanya diartikan istri-istri, tapi di sini bukan. Karena kalau diartikan istri-istri, antum mengira istri saya 4, padahal istri saya hanya 1. Nah, maka di sini azwajihi artinya adalah orang-orang yang semisal dia, yaitu para tullabul ilm. Karena saya adalah seorang talibul ilm, pencari ilmu, maka ini wasiat untuk seluruh para pencari ilmu seperti saya. Kata-kata azwaj dengan makna orang-orang yang semisal ada kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat As-Saffat ayat 22, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Uhsyuru, kumpulkanlah alladzina zalamu, orang-orang zalim, wa azwajahum. Lah, azwaj di sini bukan istri. Karena kalau diartikan istri ini tidak adil. Misalnya Fir'aun orang zalim, apakah istrinya juga akan masuk neraka? Tidak benar. Nah, maka azwaj di sini oleh para ulama tafsir diartikan orang-orang yang serupa dengan mereka. Kumpulkanlah orang zalim dan orang-orang yang serupa dengan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa saja yang mereka sembah, kumpulkan dalam api neraka. Saya tampilkan satu kitab tafsir, kitab yang sering saya buka, kitab Haumat. Karena ini adalah satu kitab tafsir yang cuma 1 jilid ini. Nah, di sini beliau mengatakan wa bi ayyahsyuru, Allah menyuruh supaya dikumpulkan adh-dhalimin, orang-orang zalim, ma'a quranaihim, bersama teman-teman mereka, wa asbahihim, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi kata-kata azwaj itu artinya adalah asbah, orang-orang yang serupa dengan mereka atau teman-teman mereka. Nah, maka di sini juga begitu. Wasiat-wasiat Abu Zaidan untuk dirinya dan saudara-saudaranya dan orang-orang yang semisal dengannya, para tullabul ilm. Isinya adalah arba'una wasiyah, 40 wasiat min wasaya nabawiyah, dari wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk wasiat yang pertama, ketahuilah bahwasanya memberi wasiat adalah satu amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Allah sendiri juga memberi wasiat kepada kita umat Islam. Pada surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian, yaitu pembagian warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan walaqad wassayna alladhina min qablikum walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh-sungguh kami Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Wasiatnya adalah
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memuji orang-orang yang saling memberikan wasiat dengan wasiat yang baik pada dua surat, surat Al-Balad sama surat Wal 'Ashr. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia akan rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi buku ini ditulis dalam rangka mengamalkan dua ayat ini, surat Al-Balad dan surat Wal 'Ashr, saling memberi wasiat. Hadis Nabi SAW sangat banyak menunjukkan bahwasanya memberi wasiat adalah sunnah Rasul SAW. Kita tulis kata-kata usikum yang artinya aku beri wasiat kepada kalian. Kita temukan 4 hadis. Usikum bi ashabi, saya wasiati kalian untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Nabi. Usikum bil ansar, saya wasiati kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Usikum bil jar, aku wasiati kalian supaya berbuat baik kepada para tetangga. Usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian supaya takwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dan mendengar dan mentaati pemimpin. Nah, zaman sekarang pemimpin kita para ulama, kita dengarkan, kita taati. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan usika, aku wasiati kamu, sampai kita temukan ada 9 hadis. Usika antastahiyya minallah, aku wasiati kamu supaya kamu takut, supaya kamu malu kepada Allah. Usika alla takuna la'anan, aku wasiati kamu supaya kamu jangan menjadi orang yang suka melaknat. Usika bitaqwallah, aku wasiati kamu untuk takwa kepada Allah. Wa 'alaika bil jihad, juga selalulah berjihad. Wa 'alaika bidzikrillah, juga selalulah berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, dan selalulah tilawah Al-Quran. Nah, ini wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usika bitaqwallah fi sirri amrik wa 'alaniyati, aku wasiati kamu takwa kepada Allah baik dalam kondisi sir, kondisi sendiri atau kondisi terang-terangan bersama orang. Usika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf, ini untuk orang yang safar, diwasiati takwa kepada Allah dan supaya takbir kalau jalannya menanjak atau naik. Nah, ini wasiat Nabi kepada orang yang sedang safar atau kepada orang yang sedang mukim. Semuanya kita temukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, apa yang menghalangi engkau untuk mendengar apa yang kuwasiatkan kepada engkau? Wasiatnya adalah antakuli idza asbahti wa idza amsayt, kamu ucapkan ketika masuk pagi dan masuk sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha qayyum, hanya dengan rahmatmu aku minta tolong, perbaikilah semua kondisiku semuanya, dan janganlah engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun, tapi urusilah saya. Maksudnya begitu. Ini hadis sahih riwayat Nasa'i. Dan yang terkenal adalah wasiatnya Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallah demi Allah, inilah uhibbuk, sungguh aku cinta kepada engkau hai Mu'adz. Maka usika, aku wasiati kamu ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna, betul-betul jangan meninggalkan, fi duburi kulli salatin, pada setiap selesai salat fardu, antaqula, mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini contoh-contoh wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, memberi wasiat itu adalah satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tidak berhak untuk tidur apabila sudah lewat 2 malam
sementara ada perkara penting yang perlu dia wasiatkan dan belum dia tulis wasiatnya. Perlu ditulis wasiat itu. Misalnya kita punya utang, ini kan ini termasuk perkara penting ini. Nah, maka tidak boleh tidur kita kalau sudah lewat 2 malam sebelum kita tulis, kita catat itu, sehingga kita pesankan kepada siapakah, apakah istri kita ataukah anak kita, saya masih punya utang ini ada catatannya. Nanti kalau saya tiba-tiba mati mendadak, ini di sini ada catatannya. Kita lihat hadisnya ya, Lailatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslim?" Tidaklah berhak seorang muslim lahu syai'un yuridu an yuwasiya fi, dia memiliki sesuatu yang penting yang dia ingin berwasiat padanya, tidak berhak yabitu lailatain, untuk bermalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya sudah tertulis padanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, maka wasiat kalau memang diperlukan hendaklah dicatat, dan ini termasuk pencatatan wasiat, tapi isinya wasiat-wasiat yang bersifat umum, tidak hanya untuk saya pribadi, tapi untuk siapapun muslim dan siapapun talibul ilm. Sangat bagus untuk membaca wasiat-wasiat ini, dan ini wasiatnya bukan dari saya sebenarnya, tapi dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian saya rangkum menjadi ada 14 wasiat. Jadi ada 14 bab atau 14 wasiat yang nanti semuanya sudah diringkas pada halaman terakhir, halaman 20 ringkasan wasiat. Nah, insya Allah satu pertemuan kita akan mengupas satu wasiat. Wasiat yang pertama tentang apa? Zikrullah. Al-wasiyatul ula, kita mulai ya. Wasiat yang pertama, akfiru, perbanyaklah, wahai diriku, demikian juga siapapun yang mendengar wasiat ini, perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa wasiat yang pertama adalah zikir? Sebabnya adalah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45, faqad qala rabbuna, sungguh telah berkata Rabb kita, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah perkara yang paling besar. Paling besar itu maksudnya paling afdol, paling utama, paling besar pahalanya, tidak ada yang mengalahkan pahalanya. Falaisa, maka tidak ada, thammata, di sana, syai'un, sesuatu, akbar, yang lebih besar, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah, alal itlaq, secara mutlak. Enggak ada apapun yang lebih besar daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara puncak seorang muslim, perkara puncak seorang hamba adalah ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sukses dalam bisnis kita, itu bukan suatu perkara yang besar, itu perkara biasa, perkara sepele ya. Kita sukses dalam membangun pesantren misalnya, sehingga santrinya banyak sekali, viral pesantrennya di mana-mana, banyak yang membicarakan, itu bukan sesuatu yang besar itu. Ya besar, tetapi kalau dibandingkan dengan zikrullah, ini kalah besar, karena Allah sudah mengatakan zikir kepada Allah adalah perkara yang paling besar. Kata-kata akbar, paling besar, di sini memang banyak tafsiran ya. Kalau ingin mengetahui tafsiran yang beraneka ragam, silahkan dilihat di dalam kitab Tafsirul Mawardi. Ini tafsir Mawardi, karena tafsir ini adalah kumpulan tafsir-tafsir yang beraneka ragam dari seluruh para ulama tafsir yang diketahui oleh penulisnya, Imam Mawardi. Nah, di sini kata-kata wala dzikrullahi akbar, beliau jelaskan fihi sab'atu ta'wilat, di dalamnya ada 7 tafsiran. Tafsiran yang terkenal adalah tafsiran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman mengatakan maksud ayat itu adalah wala dzikrullahi afdalu min kulli syai', sungguh zikir kepada Allah lebih afdal, lebih utama dari segala sesuatu selain zikir. Ini tafsir yang paling terkenal. Maka itu yang saya pilih untuk tafsiran tadi yang pertama. Jadi apapun selain zikir dibandingkan zikir udah kalah.
lebih besar, lebih afdal, lebih utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran Sayyidina Salman ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum." Maukah saya beritahukan kepada kalian amal terbaik kalian, berarti paling afdal dan paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling meninggikan derajat kalian, wa khairil lakum, bahkan amal itu lebih baik bagi kalian, min infaqil dzahab wal warik, daripada infak emas perak. Infak emas perak enggak semua orang bisa, Pak. Yang kaya saja yang bisa, yang miskin enggak bisa. Tapi ada amalan yang lebih afdal daripada infak ini, yaitu zikir yang semua orang bisa melakukannya. Wa khairil lakum, bahkan lebih bagus bagi kalian, min antalqau aduwakum, daripada kalian berjumpa musuh, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lalu kalian saling pukul-pukulan dengan musuh, bunuh-bunuhan dengan musuh. Ya, amalan itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan kuatnya tafsiran dari Sayyidina Salman tadi, bahwa zikir kepada Allah itu adalah afdal min kulli syai', lebih afdal dari segala sesuatu, lebih afdal daripada jihad, lebih afdal daripada infak, lebih afdal daripada mengajar seperti ini dan semuanya. Kemudian tafsiran yang kedua, Ibn Abbas mengatakan maksud wala zikrullah akbar adalah wala zikrullahi iyyakum, ingatnya Allah kepada kalian itu akbar, lebih besar, min dzikrikum iyyahu, daripada ingatnya kalian kepada Allah. Jadi zikrullah itu bukan kita zikir kepada Allah, tapi Allah zikir kepada kita. Wala zikrullah, zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada kita. Kalau kita zikir kepada Allah, itu lebih besar daripada zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir kepada Allah itu kan kita ingat Allah. Nah, ketika kita ingat Allah, Allah juga ingat kita. Nah, ingatnya Allah kepada kita lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Dan tafsiran ini juga bagus. Tafsiran ini sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berkata, idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran, kalau hamba itu mendekat kepada saya satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka Allah pun mendekat kepadanya satu hasta. Jadi kita mendekatnya satu jengkal begini, Allah mendekatnya 2 kali lipat. Satu hasta ini kan 2 jengkal. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepada saya satu dhira', satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka saya mendekat kepada dia satu depa. Satu depa begini. Nah, ini malah 3 kali lipat, nih. Atau 4 kali lipat nih, satu hasta segini. Nah, ini sampai satu depa. Nah, 4 kali lipatnya. Wa idza atani masyan, kalau dia datang kepada saya dengan berjalan, yaitu mendekat kepada Allah dengan berjalan, ataituhu harwalah, maka saya pun mendatangi dia dengan berlari atau dengan berjalan cepat. Nih, hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian juga sabda Nabi yang semisal, Allah Ta'ala berkata, la yadhkuruni abdun fi nafsi, tidaklah seorang hamba zikir kepadaku dalam dirinya sendiri, illa dzakartuhu fi mala'in min malaikati, kecuali saya zikir kepada dia, saya sebut dia pada sekelompok dari kalangan malaikatku. Hadis yang lain, fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia zikir kepada saya dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku juga zikir kepada dia, aku ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala, kalau dia menyebut saya, berzikir kepada saya dalam sekelompok orang yang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, saya juga akan sebut dia pada kelompok yang lebih baik daripada mereka. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Nah, ini penguat untuk tafsiran Ibnu Abbas tadi, bahwasanya wala dzikrullahi akbar, maksudnya zikirnya Allah kepada kita lebih besar daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi tafsiran-tafsiran yang lain, sampai ada 7 tafsiran di sini. Ya, silahkan nanti dilihat sendiri, pelajari sendiri dalam kitab Tafsir Al-Mawardi. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua. Ini sudah masuk hadis, nah, maka seperti biasanya kita baca bersama-sama. Monggo. An Abi Hirrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala yaqul, berkalam, ana, saya Allah, ma'a abdi, menyertai hambaku, ma dzakarani, selama dia zikir kepadaku, wa taharrakat bi, dan bergerak-gerak dengan sebabku, syafatahu, kedua bibirnya. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang senantiasa zikir kepada Allah sampai bibirnya bergerak-gerak. Apa fadilahnya? Dia akan disertai oleh Allah. Ma'abdi, aku menyertai hambaku. Yang dimaksud menyertai di sini bukan badannya Allah atau zatnya Allah nempel pada badan kita, bukan. Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Jangan dibayangkan Allah itu seperti manusia, punya badan seperti ini, bukan. Allah tidak bisa dibayangkan. Kullu ma khatara bi balik fahuwa ala khilafi dzalik. Semua yang terbayang, terbersit dalam pikiran, Allah tidak seperti itu. Maka nggak bisa dipikirkan Allah itu. Nah, maka yang dimaksud Allah menyertai hamba itu maksudnya menyertai dengan pertolongannya, menyertai dengan bantuannya, menyertai dengan inayahnya, perhatiannya, menyertai dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Nah, maka kebersamaan Allah itu kalau kita lihat dalil-dalil Al-Quran itu ada 3 macam. Pertama, kebersamaan Allah yang bersifat sangat khusus, yaitu kepada para nabi-nabinya, para wali-walinya. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan Allah kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang zikir. Kemudian yang ketiga adalah kebersamaan Allah kepada semua makhluk, baik itu kafir maupun muslim, yaitu dengan penglihatannya atau dengan pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh-contoh dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada hal itu. Adapun kebersamaan Allah kepada orang-orang khusus, sebagaimana surat Asy-Syu'ara ayat 62, Nabi Musa mengatakan ketika sudah terdesak, tidak bisa lari, di depan ada laut, kemudian di belakang ada Fir'aun, maka beliau mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena kaumnya Bani Israel sudah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini di depan sudah laut, belakang Fir'aun, ini pasti kita udah ketangkep ini, nggak bisa lari. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, enggak begitu. Mikirmu salah seperti itu. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, sayahdini, dia akan memberikan petunjuk kepadaku, tidak akan membiarkan saya dalam kondisi tertangkap oleh Fir'aun, enggak mungkin. Nah, ini adalah kebersamaan khusus Allah bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam gua Thur, idhuma fil ghar, ketika keduanya pada gua Thur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, meskipun kita berada di gua Thur seperti ini, meskipun di atas sudah ada musuh kita, yang musuh itu kalau melongok ke bawah sebenarnya kelihatan, tetapi jangan sedih. Innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kita.
Nah, ini kebersamaan khusus para wali-walinya. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan para wali-walinya kemudian ditelantarkan, kemudian akan tertangkap oleh musuhnya, nggak mungkin. Maka Allah mudah sekali membikin matanya orang kafir itu jadi buta. Mereka nggak melihat bahwa di bawah itu ada Nabi Muhammad SAW. Mereka lihat ke jauh-jauh sana, di mana Muhammad, mana lari kemana. Padahal kalau mereka ngelongok ke bawah aja udah kelihatan. Tapi seandainya mereka melongok ke bawah, Allah sangat mudah untuk bikin mata mereka buta, nggak melihat, bisa itu. Tapi waktu itu memang mereka tidak melongok ke bawah. Pikiran mereka dibuat jauh oleh Allah, sehingga yang dipikir jauh sana, melihatnya ke jauh sana. Mereka tidak bisa melihat bahwasanya Nabi Muhammad kemungkinan ada di bawah kita, nggak bisa. Itu seperti orang yang cari-cari kunci, mikir kemana-mana, mana kunci saya, padahal cuma nangkring di kantong dia. Pikirannya udah dihilangkan oleh Allah, tidak mikir bahwa kuncinya itu ada di kantong dia. Nah, seperti itu juga, itu semuanya yang membuat Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kebersamaan Allah kepada para wali-walinya. Adapun kebersamaan Allah bersama orang-orang yang khusus tetapi derajatnya adalah di bawahnya, misalnya Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang tidak mau memakan harta riba, orang-orang yang tidak mau bermuamalah dengan riba, takut kepada riba. Nah, muhsin itu akan dibersamai oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Nah, ini contoh kebersamaan Allah yang sifatnya kepada orang-orang baik tapi secara umum, tidak secara khusus seperti tadi. Adapun kebersamaan Allah kepada seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makan. Kalau ada bisik-bisik 3 orang, maka yang keempatnya adalah Allah, alias Allah tahu apa bisikan mereka. Kalau ada 5 orang bisik-bisik, maka Allah yang keenam, Allah tahu. Tidak pula lebih rendah, tidak pula lebih banyak, tidak pula lebih sedikit, tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah menyertai mereka aina makan, dimanapun mereka berada. Nah, di sini maksudnya adalah penyertaan dengan pengawasan. Allah mengawasi semua orang dimanapun mereka berada. Dari mana taunya bahwasanya pengawasan yang dimaksud pada kata-kata ma'ahum di sini? Membersamainya ini membersamai dengan ilmu, dengan pengawasan. Itu dari mana taunya? Dari awal ayat dan akhir ayat juga. Maka kalau baca ayat itu diperhatikan dari awal dan juga akhirnya. Di awal Allah mengatakan, alam tara annallaha ya'lamu. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui? Kemudian Allah mengatakan ma'hum, bersama mereka, berarti bersama dengan pengetahuannya. Kemudian ditutup dengan ayat innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi ini semuanya dari awal sampai akhir bicara tentang pengetahuan Allah, bicara tentang ilmu Allah. Itu cara memahami ayat seperti itu, ya. Dari awal sampai akhir perhatikan semuanya supaya pemahamannya bisa benar. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, innallaha yaqul, Allah berkata, ini berarti termasuk hadis yang disebut hadis qudsi, ya. Tapi menurut guru saya Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya lebih baik hadis qudsi itu diganti dengan nama hadis ilahi. Hadis qudsi lebih baik diganti dengan nama hadis marwi. Hadis qudsi lebih baik namanya diganti dengan hadis rabbani, ya. Karena istilah qudsi, kudus, ya, itu tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril juga disebut sebagai apa? Ruhul Qudus, ya. Tapi kalau Allah ilahi, Allah rabbani, Allah marwi, yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah, nah, maka itu nama lebih baik daripada nama hadis qudsi. Tapi memang yang terkenal adalah istilah hadis qudsi. Nah, maka sekarang kita populerkan aja istilah hadis ilahi atau hadis rabbani atau hadis marwi. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan wa taharrakat bi syafatah,
kedua bibirnya bergerak-gerak karena mengingatku. Ini menunjukkan bolehnya kita berzikir sampai bibir kita bergerak. Ini bukan termasuk riya. Riya itu kan tergantung niatnya. Maka kita zikir sambil bergerak-gerak bibir kita, gak ada masalah, selama kita tahu bahwa diri kita, hati kita bersih dari niatan selain ikhlas. Kalau kita aman, kalau tidak merasa aman, khawatir tidak ikhlas, maka silakan zikirnya mulutnya tidak usah bergerak-gerak, karena bisa berzikir dengan hati kita. Meskipun lebih afdal zikir itu lidahnya berzikir dan hatinya juga ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih sempurna. Dalil yang lain bahwasanya kita boleh berzikir sambil menggerak-gerakkan bibir kita sampai terlihat orang adalah hadis berikutnya, hadis nomor 3, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Abu Umamah berkata, ra'ani, melihat saya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sementara saya itu uharriku, menggerak-gerakkan syafatayya, kedua bibir saya. Nah, ini dalil bahwasanya menggerak-gerakkan bibir dalam rangka zikir, kalau itu ikhlas tidak ada masalah, bukan termasuk dalam bab riya. Karena Rasulullah melihat tidak mengingkari. Beliau malah bertanya, faqala, beliau bertanya, ma taqul, apa yang kamu ucapkan ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan kondisi-kondisi para sahabatnya. Rasulullah melihat Abu Umamah menggerak-gerakkan bibir. Nah, beliau ingin tahu lagi ngapain ini. Apakah menggerak-gerakkan ini karena digerakkan sendiri, digerakkan sengaja, ataukah karena bergerak-gerak sendiri? Mungkin karena kelaparan akhirnya bergerak-gerak sendiri. Nah, ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada apa ini? Lagi ngapain ini? Qultu, maka saya berkata, azkurullah, saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mengucapkan saya sedang zikir, saya sedang salat, saya sedang umrah, saya sedang haji, selama tidak riya, tidak ada masalah. Teman kita telepon misalnya, saya undang makan siang di rumah saya. Oh mohon maaf, saya sedang puasa. Nah itu nggak apa-apa. Mengatakan saya sedang puasa sunnah, nggak ada masalah, selama kita apa? Ikhlas, tidak riya. Kalau niatannya riya maka tidak boleh memang. Tapi selama tidak ada riya sama sekali, kita hanya menyebutkan saya lagi zikir, saya lagi sholat, nggak ada masalah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, afala adulluka, maukah saya tunjukkan kepada engkau, ala ma huwa, atas sesuatu yang dia itu aktsaru, lebih banyak, maksudnya lebih banyak pahalanya, min dzikrikallah, daripada zikirmu kepada Allah, al-laila ma'an nahar, sepanjang malam bersama sepanjang siang, artinya 24 jam. Nah, ini adalah wirid yang sangat mulia, di mana kalau kita membaca satu kali kita sudah mendapatkan pahala sama dengan zikir 24 jam, bahkan lebih utama daripada itu. Karena itu mari kita baca zikir ini bersama, supaya semuanya dapat pahala yang sama, tidak hanya saya saja. Mari kita baca. Alhamdulillahi adada ma khalaqa, walhamdulillahi mil'a ma khalaqa, walhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma fil ard, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Ini baru 12 jam Pak. Kalau pengen 24 jam, maka wa tusabbihullah, kamu bertasbih kepada Allah, mithlahun, semisal itu. Nah, maka kita baca lagi, tetapi alhamdulillah diganti dengan apa? Subhanallah. Silakan. Subhanallahi adada ma khalaqa, wa subhanallahi mil'a ma khalaqa, wa subhanallahi adada ma fis samawati wa ma fil ard, wa subhanallahi adada ma ahsa kitabuh,
wa subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuh wa subhanallahi 'adada kulli syai' wa subhanallahi mil'a kulli syai'. Nah, udah, pahala kita sudah lebih baik daripada pahala orang zikir 24 jam selain zikir ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, tu'allimuhun, kamu ajarkan wirid-wirid ini, aqibaka, kepada keturunan-keturunan kamu, mim ba'dika, setelah kamu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani, derajatnya sahih. Jadi saya mensyaratkan dalam buku ini semua hadisnya sahih, yang dhaif tidak kita tampilkan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau sudah mendapatkan ilmu itu hendaklah jangan disimpan saja, tetapi hendaklah disampaikan. Jadi semua yang sudah belajar itu wajib apa? Menyampaikan. Wah, saya nggak bisa ngajar, saya ngajar seperti saya ngomong seperti ini depan umum ini, nggak wajib itu. Karena mengajar itu tidak harus begitu. Maka di sini Nabi mengatakan tu'allimuhunna aqibak, kamu ajarkan kepada keturunanmu, kepada anak kita, itu sudah menyampaikan ilmu. Jadi menyampaikan ilmu tidak harus dengan duduk di podium seperti ini, ngomong di depan banyak orang seperti ini, tidak harus. Tidak semua orang bisa begitu. Tetapi ilmu harus disampaikan. Nah, caranya gimana? Minimal kepada istri kita. Kalau istri kita nggak ikut pengajian karena mungkin sibuk dengan anaknya di rumah, atau kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak yang kecil, anak-anak kita yang masih kecil, diajari wirid seperti ini. Mudah anak kecil itu untuk menghafal. Nah, kalau sudah setiap hari dibaca, suruh baca begini, lama-lama hafal sendiri. Nanti sampai dia dewasa masih baca wirid ini, kemudian diajarkan kepada anak-anaknya, seterusnya. Nah, ini semuanya pahalanya akan mengalir kepada kita. Maka ilmu jangan disimpan saja, tapi hendaklah disampaikan kepada orang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ilman la yuntafa'u bih, sesungguhnya ilmu yang tidak dimanfaatkan, tidak disampaikan, kakanzin la yunfaqu minhu, seperti simpanan yang tidak diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ilmun la yuqalu bih, ilmu yang tidak diucapkan, tidak disampaikan, tapi hanya disimpan untuk diri sendiri, kakanzin, itu seperti simpanan, la yunfaqu minhu, yang tidak pernah diinfakkan, akhirnya rusak sendiri, akhirnya butuh sendiri. Hadis riwayat Ibnu Asakir sahih. Nah, maka ilmu harus disampaikan. Tu'allimuhun, kamu ajarkan wirid ini, akibat kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, kepada keturunan setelah kamu. Nah, ini tolong diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kecil, saya kira kalau disuruh mendengarkan wirid ini setiap hari, lama-lama juga akan hafal, gampang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada buku yang lalu yang berjudul wirid-wirid solihin, ini doa sudah kita tampilkan, tetapi lafalnya berbeda, nggak ada masalah. Karena lafal-lafal doa itu seringkali antara satu rawi dengan rawi yang lain ada sedikit perbedaan redaksi. Nah, maka kalau redaksinya berbeda dengan yang di sini, nggak ada masalah, antum pakai yang ini atau pakai yang buku wirid solihin, itu semuanya sumbernya dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar, sahih hadisnya, boleh dipakai mana saja. Nah, pilih yang gampang mana aja gitu aja. Kalau yang gampang yang di sini, ya pakai yang di sini. Kalau yang gampang yang di sana, pakai yang di sana. Kita pelajari secara ringkas apa makna wirid ini. Karena kemarin itu ada yang japri saya, apa sih maksudnya walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, ini maksudnya apa? Dia nggak paham. Nah, maka kita bahas sekilas. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, adada ma khalaq, sejumlah apa yang diciptakan oleh Allah. Artinya kita mengucapkan alhamdulillah sejumlah makhluknya Allah. Berapa makhluknya Allah? Ya nggak tahu. Kalau jumlahnya 5 triliun, ya berarti kita sudah sama dengan mengucapkan alhamdulillah 5 triliun kali. Jadi ini meringkas pahala, caranya begini Pak. Meringkas wirid tapi pahalanya banyak. Ini kita mengucapkan alhamdulillah adada ma khalaq, itu seolah-olah kita sudah mengucapkan alhamdulillah yang diulang-ulang terus sampai sejumlah makhluknya Allah yang ada. Padahal makhluknya Allah berapa? Tidak bisa diketahui.
pasir yang ada di pantai saja berapa jumlahnya? Itu semuanya makhluk Allah itu. Pasir aja kita nggak bisa ngitung. Manusia tok saja kita mau ngitung susah juga. Nah, maka ini satu cara wirid yang sangat cerdas yang diajarkan oleh Nabi SAW. Satu kalimat tapi seolah-olah sudah berkali-kali kalimat. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, mil'a ma khalaq, sepenuh apa yang Dia ciptakan. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah, adada ma fis samawati, sejumlah apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah, adada ma ahsa kitabuh, sejumlah apa yang ditulis atau dikumpulkan atau dijaga oleh kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kitabnya Allah itu menulis segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun, sedikit apapun yang terlewat. Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna, kami tidak melewatkan fil kitabi, dalam kitab itu Allahul Mahfuz, min syai', sesuatu apapun juga, di segala sesuatu sudah tertulis di situ. Nah, maka kita mengucapkan alhamdulillah sejumlah apa yang tertulis dalam kitabnya Allah. Walhamdulillah, dan kita juga mengucapkan alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh, sepenuh apa yang tertulis oleh kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah, adada kulli syai', sejumlah segala sesuatu. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah, mil'a kulli syai', sepenuh segala sesuatu. Nih, udah mentok ini, sudah nggak bisa, sudah tidak menyisakan apa-apa lagi. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillah sebanyak ini, mengucapkan alhamdulillah sebanyak makhluknya Allah, jadi banyak mengucapkan alhamdulillah, itu nanti di akhirat kita akan menjadi makhluk yang paling afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya afdala ibadillah, yang paling afdal dari hamba-hamba Allah yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah al-hammadun, orang-orang yang selalu tahmid, orang-orang yang banyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Karena itu silahkan wirid ini dibaca setiap hari. Minimal kalau saya sarankan pagi 1 kali, sore 1 kali. Itu minimal. Dan itu minimal yang saya sarankan. Adapun Nabi SAW tidak membatasi berapa kali kita baca. Maka semakin banyak kita membaca, semakin afdal. Yang lebih banyak membaca wirid ini lebih afdal daripada yang membacanya sedikit saja. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wasiat saya yang pertama untuk diri saya sendiri, demikian juga seluruh ikhwan saya, demikian juga seluruh azwaj atau orang-orang yang semisal saya, para tulabul ilm. Wasiat yang pertama adalah perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan salah paham, bukan berarti banyak zikir itu kita tidak pernah ngomong sama manusia sama sekali, tidak. Ngomong itu ada waktunya, zikir ada waktunya. Jangan kalau kita kedatangan tamu diam aja, baca zikir terus. Katanya zikir paling afdal, daripada saya ngomong dengan kamu lebih baik saya zikir aja. Nah, itu nggak pas. Itu sama dengan orang lapar tetapi dia minum air tok, nggak akan kenyang. Ada orang kelaparan, orang miskin, minta makan, kita kasih minum, kita pakai dalil hadis, sedekah paling afdal adalah memberi minum. Itu nggak pas. Orang kelaparan dikasih minum nggak akan kenyang. Nah, kasih makanan. Nah, maka setiap perkataan ada tempatnya, zikir ada tempatnya, ngomong atau ngobrol dengan makhluk juga ada tempatnya. Karena sebagian orang itu salah paham, Pak. Ada orang itu nggak pernah ngomong, diam terus. Kalau ditanya, diam. Kemudian setelah lama bisa diajak ngomong, dia ditanya, sebenarnya kamu itu ngapa? Kok tiba-tiba berubah sikap? Sekarang nggak pernah ngomong, kenapa? Ternyata katanya, saya dulu itu membaca kitab Ihya-nya karya Imam Ghazali. Ada bab di sini bahaya lisan. Nah, setelah membaca bab bahaya lisan, akhirnya dia nggak pernah mau ngomong sama sekali sama orang. Nah, itu salah seperti itu. Bab bahaya lisan betul, memang bahaya. Tapi bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali. Kalau ada orang tanya ya dijawab. Itu berarti salah menempatkan ilmu.
Sudah benar Imam Ghazali menulis bab bahaya lisan, tapi kalau yang mempelajari ini tidak paham, akhirnya tadi sikapnya salah. Tapi inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan pelajari wasiat yang kedua, yaitu aktsiru tilawatal Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan baik berkaitan dengan tema atau secara bebas, dipersilahkan.